Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nurikmah dari kelompok 6 selaku pengisi suara di dalam video ini. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang sastra Banjar Khusus. Sastra Banjar Khusus adalah sastra yang cara penyampaiannya menggunakan cara yang khusus. Berbeda dengan sastra Banjar lainnya, sastra Banjar Khusus ini disampaikan menggunakan alat, media pendukung, dan waktu tertentu untuk dapat menyampaikan sastra tersebut. Sastra Banjar Khusus antara lain yaitu Madihin, Lamut, Wayang, dan Mamanda. Yang pertama, Madihin. Madihin berasal dari Hindia sebab Madihin dipengaruhi oleh syair dan gendang tradisional dari Semenanjung Malaka. Madihin berasal dari Tawiya, Kecamatan Akinang, Kabupaten HSS. Dari kampung Tawiya inilah Madihin tersebar luas hingga luas daerah. Madihin menggunakan instrumen terbang dalam penyajiannya. Terbang Madihin tersebut dari kulit kambing yang sudah dikeringkan. Adapun juga fungsi Madihin. Pada dasarnya, fungsi Madihin adalah sebagai hiburan. Namun, di dalamnya terdapat juga berfungsi sebagai memberi pesan, media informasi, sosialisasi, program pemerintah, media pendidikan, pengarahan agama, dan media hiburan untuk mengumpulkan cara pementasannya. Adapun juga cara pementasan Madihin itu digelarkan bisa sendirian atau berpasangan dalam bentuk pertandingan, sedangkan penonton sebagai jurinya. Adapun struktur baku permainan Madihin adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua memasang tabi, yang ketiga menyampaikan isi, dan yang keempat penutup. Dan yang kedua ada lamut. Lamut sudah ada pada zaman kuno, yaitu tahun 1500 Masehi sampai tahun 1800 Masehi. Tetapi bercerita tidak menggunakan tarbang. Lamut ditampilkan pada umumnya pada malam hari sebagai hiburan masyarakat Banjar pada acara perkawinan, menyampir yaitu berkaitan dengan tradisi keluarga dan perayaan hari-hari besar atau daerah. Instrumen sebagai penunjang lakon yang digunakan oleh pelamutan adalah sebuah tarbang lamut. Adapun juga fungsi lamut sebagai media dakwah agama Islam dan muatan pesan-pesan pemerintah. Sebagai hiburan, menyampir, hajat seperti untuk tolak bala dan doa selamat pada acara kelahiran anak kitanan atau sunatan, mendapat rejeki, dan sebagai pendidikan. Lamut mempunyai struktur lakon, yaitu yang pertama, sebelum memulai cerita, pelamutan terlebih dahulu membunyikan tarbang dengan nyanyian pembukaan yang terdiri dari syair-syair dan pantun. Naraton dan berdialog dilaksanakan dengan terampil oleh pelamutan sendiri. Yang ketiga, antara babak-babak lakon selalu diselingi dengan lelucon atau dagelan. Yang keempat, ditutup kembali dengan bunyi-bunyian tarbang yang dinamis. Dan yang ketiga ada wayang. Wayang adalah seni pertunjukan berupa drama yang khas. Seni pertunjukan ini meliputi seni suara, seni sastra, seni musik, seni tutur, dan seni rupa. Wayang berfungsi sebagai pengembaraan alam pikiran orang yang dualistik. Wayang juga menjadi sarana pengandalian sosial, sarana pengukuhan status sosial, dan wayang juga menanamkan solidaritas sosial, sarana hiburan dan pendidikan. Adapun juga jenis-jenis wayang itu ada wayang kulit, wayang bambu, wayang kayu, wayang orang, wayang motekar,
Dan yang terakhir ada wayang rumput. Yang keempat ada Mamanda. Mamanda adalah teater rakyat. Mamanda merupakan kesenian asli suku Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Teater ini telah dibawa oleh rombongan bangsawan Malaka pada tahun 1987. Sumber ceritanya biasa disarikan melalui hikayat syair, kisah 1001 malam, buku-buku roman, buku-buku sejarah, cerita rakyat, dan berbagai problematika kehidupan masyarakat. Bahasa dan busana dalam Mamanda itu ada dua macam. Penggunaan bahasa dalam pertunjukan Mamanda yang pertama ada bahasa di dalam sidang kesultanan dan bahasa di luar sidang kesultanan. Suasana yang digunakan dalam pertunjukan Mamanda adalah busana suku Banjar. Secara khusus, ciri-ciri pakaian khas Banjar yang digunakan oleh pemainnya. Struktur pemain Mamanda. Struktur atau pementasannya biasanya dibuka dengan adanya bunyi-bunyian yang berfungsi sebagai pemberitahuan kepada penonton bahwa pertunjukan akan dimulai. Tokoh-tokoh utama yang diangkat dalam pementasan Mamanda itu ada Sultan, Mangkubumi, Wazir, Perdana Menteri, Panglima Perang, Harapan 1 dan Harapan 2, Kadam atau Badut, Sandut atau Putri. Tokoh-tokoh pendukung dalam pementasan Mamanda adalah anak Sultan, kurang 1/40 anak muda Dayang. Urutan turunnya pemain Mamanda, yang pertama Harapan 1 dan Harapan 2, yang kedua Perdana Menteri, yang ketiga Sultan dan para staf, yang keempat Panglima Perang, yang kelima pemain, dan yang keenam anak Sultan kurang 1/40. Jadi itu tadi tentang penjelasan sastra Banjar Khusus. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.